Panas-panas minum es degan. Cakep. Sambil podcast melatih pikiran. Cakep. Oke, mari adik-adik belajar penilaian untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yeay. Ya, salam kolaborasi. Ya, selamat pagi menjelang siang para sobat geografi. Masih ingat ya dengan kita berdua tentunya? Oke, semoga Anda semuanya tidak lupa. Kalau ada yang lupa, kembali saya perkenalkan ya. Saya Ika Meviana. Nah, seperti yang dipantun tadi ya, di siang hari yang lumayan panas sih di sini, seperti yang sudah sobat geografi lihat nih ya, di belakang kita di sini. Nah, kita ada di danau ini ya Bu Ivana, Ya, ada di danau. Danau namanya adalah wisata Dempok. Oke, nah seperti yang sudah Sobat Geografi lihat ya, hari ini saya juga tidak sendirian. Kita masih tetap bersama narasumber yang paling keren ya di geografi, yaitu beliau adalah Ibu Dr. Yuli Ivana Sari. Terima Ya. kasih Bu Ika. Kita ketemu lagi ya Bu Ivana. Iya nih, Oke. ketemu lagi. Tentunya walaupun orangnya yang sama, jangan sampai bosan ya. Situasi di sekitar kita ini sudah berbeda. Benar. Ini walaupun sedikit terik, tapi semangat kita masih tetap berlanjut ya. Nah, kalau minggu kemarin nih ya kita ketemu di Alas Pakis. Nah, hari ini kita ketemu di danau, namanya di sini kalau nggak salah di Dempok ya Bu Dempok, Ivana. benar. Oke, kita akan melanjutkan nih bincang-bincang singkat kita ya, tentunya masih berkaitan dengan pembelajaran dan juga pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini nih ya Sobat Geografi, kita akan belajar tentang penilaian. Penilaian, benar. Mungkin ini juga tidak asing lagi nih untuk Sobat Geografi berkaitan dengan penilaian. Karena nilai ini tentunya selalu hampir ya di setiap akhir. Benar. Setiap akhir kegiatan pembelajaran ataupun biasanya di akhir semester. Benar. Ini tetap selalu ada yang namanya penilaian. Nah, sekarang mari kita belajar dengan narasumber yang keren kita ini ya, bersama dengan Bu Ivana. Nah, Bu Ivana, mungkin ini bisa dijelaskan nih untuk para sobat geografi di luar sana berkaitan dengan penilaian. Baik. Apa sih Bu Ivana sebenarnya penilaian itu? Mungkin Bu Ivana bisa menjelaskannya untuk kita semuanya tentunya ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Halo Sobat Geografi dimanapun berada, kita ketemu kembali. Hari ini kita melanjutkan materi yang di Alas Pakis kemarin. Kita akan belajar tentang penilaian hasil belajar. Kalau pada pertemuan yang di Alas Pakis kita belajar tentang pengukuran hasil belajar. Dan hari ini mari kita belajar bersama mengenai apa sih itu penilaian hasil belajar. Jadi penilaian itu merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Nah, penilaian ini untuk mengambil keputusan, Bu Ika, menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar. Nah, pengukuran hasil belajar itu sudah kita bahas pada pertemuan yang di Alas Pakis kemarin itu. Nah, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Hasil penilaian ini Bu Ika bisa digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu untuk yang pertama pengambilan keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. Jadi ini merupakan kegiatan di dalam proses penilaian. Jadi dalam proses penilaian ini harus didahului dengan proses pengukuran yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu pengukuran hasil belajar itu Bu Ika. Jadi itu tentang penilaian hasil belajar. Nah, ternyata tidak sesimpel yang kita kira ya Sobat Geografi. Penilaian ini ada beberapa kriteria kalau tidak salah ya. Tadi Bu Ivana. Ada beberapa kriteria. Beberapa kriteria yang harus kita pahami nih untuk memberikan nilai kepada peserta didik ya. Kalau seperti itu berarti apa saja kira-kira Bu Ivana untuk kriteria-kriteria dalam penilaian hasil belajar itu sendiri? Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi untuk kriteria penilaian ini Sobat Geografi, itu yang pertama validitas, kemudian yang kedua reliabilitas,
Kemudian yang ketiga berfokus pada kompetensi, yang keempat menyeluruh atau komprehensif, yang kelima objektivitas, kemudian yang terakhir mendidik. Jadi dari mulai validitas sampai kegiatan mendidik ini kita nanti akan membahas satu persatu. Validitas itu apa, kemudian reliabilitas itu apa. Kita mulai dari pembahasan validitas dulu ya Bu Ika ya. Siap Bu Ivana. Ya. Dengarkan ya, simak baik-baik nih penjelasan dari Bu Ivana. Baik, untuk validitas itu sendiri, jadi validitas itu berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Misalnya, dalam pembelajaran geografi, guru ingin menilai kompetensi menghitung skala peta. Maka bentuk penilaian valid jika menggunakan tes tulis. Apabila menggunakan tes lisan, penilaian menjadi tidak valid. Nah, contohnya seperti itu untuk kriteria validitas. Saya lanjutkan lagi Bu Ika. Yang kedua yaitu kriteria reliabilitas. Nah, untuk kriteria reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi. Konsistensi atau keajekan hasil penilaian. Penilaian yang reliabel atau ajak memungkinkan perbandingan untuk menjamin konsistensi hasil belajar. Misal, ini kita kasih contoh. Guru melakukan penilaian proyek kepada siswa Bu Ika. Nah, kemudian penilaian akan dianggap reliabel jika hasil yang diperoleh tersebut cenderung sama apabila dilakukan penilaian proyek lagi dengan kondisi yang relatif sama pada siswa lain. Nah, hal ini untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. Tentunya jadi di dalam kita mau melaksanakan proses penilaian tentunya harus menggunakan pedoman penilaian atau pedoman atau instrumen penilaian itu sendiri Bu Ika, supaya kita juga tidak merugikan siswanya ya. Oke baik. Baik lagi Bu Ivana? Baik, untuk selanjutnya itu ada berfokus pada kompetensi. Nah, untuk yang berfokus pada kompetensi ini penilaian itu harus berfokus pada kompetensi dasar yang dijabarkan pada indikator pembelajaran Bu Ika. Indikator pada pembelajaran geografi memfokuskan pada penilaian kognitif atau aspek pengetahuan. Jadi penilaian didasarkan pada aspek pengetahuan saja, yakni dengan melakukan tes baik tertulis maupun lisan. Ini yang dimaksud dengan berfokus pada kompetensi itu sendiri. Kemudian kita lanjut lagi Sobat Geografi, yang keempat itu adalah menyeluruh, kriteria menyeluruh atau komprehensif Bu Ika. Apa itu kriteria menyeluruh atau komprehensif? Yaitu penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa, sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Lah ini mesti Bu Ika, karena kita tidak boleh memotret kemampuan siswa itu kan dari aspek pengetahuan saja, tapi kita juga harus memotret dari aspek keterampilan dan aspek sikapnya, sehingga kriteria menyeluruh atau komprehensif ini sangat perlu diperhatikan oleh Sobat Geografi yang nantinya akan menjadi guru yang profesional. Seperti itu Bu Ika. Sudah empat ya Bu Ivana ya? Ya sudah. Penjelasan kita yang kelima. Ya, yang kelima. Baik. Kita lanjutkan yang kelima. Jadi yang kelima ini penilaian harus dilaksanakan secara objektif Bu Ika. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Betul. Untuk penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Nah, dalam pemberian skor ini kemarin kita sudah membahasnya di materi pengukuran hasil belajar. Jadi supaya objektif proses penilaian tersebut Bu Ika, seorang guru selain membuat soal harus membuat pedoman penilaiannya supaya jelas. Apa seperti itu Bu Ivana? Kisi-kisi gitu ya? Betul, kisi-kisi. Jadi
Sobat Geografi tentunya harus membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu, dan di dalam kisi-kisi soal itu nantinya juga disertai dengan jawaban dan pedoman penilaiannya. Supaya ini tujuannya guru tidak hanya asal menilai, misalnya tulisannya dilihat dari tulisannya yang bagus, dilihat dari ketebalannya, dilihat dari ini background dari keluarga mana. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kurang baik itu, maka di dalam prinsip objektivitas ini kita membutuhkan pedoman yang lengkap sebelum kita mengukur penilaian itu sendiri. Oke. Dan yang terakhir tentunya ya Bu Ivana ya. Benar, yang terakhir. Yang terakhir kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, Sobat Geografi. Jadi yang terakhir ini adalah kriteria mendidik, Bu Ika. Tentunya di dalam kriteria mendidik ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena penilaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan memperbaiki cara penyampaian pembelajaran bagi guru. Dan hal ini itu tujuannya melakukan penilaian itu adalah supaya siswa ini sangat menghargai dalam pembelajaran itu sendiri, karena di dalam proses penilaian tentunya guru tidak boleh langsung hanya melihat nilai akhirnya saja, tetapi di dalam proses ketika siswa itu mengerjakan, kemudian sungguh-sungguh, tidak menyontek, tidak lari-lari di kelas, tidak berbohong, itu juga perlu diperhatikan, karena pada dasarnya evaluasi ini itu adalah kita ingin melihat perjuangan siswa di dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Jadi filosofinya ini mendidik ini adalah supaya siswa tahu bahwa nilai itu tidak langsung muncul, jadi ada proses yang harus dilalui. Oke, baik. Terima kasih Bu Ivana. Nah, gimana Sobat Geografi? Ternyata penilaian hasil belajar itu tidak sesimpel ya, tidak sesimpel ya. Mohon maaf nih, agak keliru ngomongnya ya. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan nilai, ya seperti validitas, reliabilitas, terus masih banyak lagi tadi ya Bu Ivana. Oke. Jadi sebagai Sobat Geografi, sebagai calon pendidik ini ya, yang profesional tentunya, jangan sampai mengabaikan satu aja dari beberapa kriteria penilaian tersebut. Oke, ketika memberikan nilai kepada siswanya, ternyata bukan hanya kemampuan pengetahuan siswanya saja ya tadi Bu Ivana, bagaimana sikap siswa itu sendiri, bagaimana kemampuan keterampilan dari siswa itu sendiri, ternyata juga sangat diperlukan dalam proses penilaian. Nah, oke. Terima kasih banyak Bu Ivana. Gimana? Oke, Sobat Geografi, tentunya masih banyak sekali nih ya pelajaran atau pengetahuan berkaitan dengan penilaian atau asesmen yang perlu Sobat Geografi pelajari. Nah, oleh karena itu Sobat Geografi, nantikan kita berdua tentunya ya di kegiatan podcast yang selanjutnya. Kira-kira untuk hari ini cukup dulu ya Bu Ivana. Oke. Kita berdua mau menikmati pemandangan yang indah di belakang sana ini ya. Sobat Geografi, jangan sampai ngiri ya. Lain kali Sobat Geografi bisa lanjut ini main-main sendiri ke sini sambil belajar. Bolehlah ngajak Bu Ivana ini ya sambil belajar berkaitan dengan penilaian. Oke. Baik Bu Ivana, terima kasih banyak waktu sama-sama Bu Ika. Sudah berbagi pengetahuan tentang penilaian belajar kepada Sobat Geografi di luar sana. Baik, terima kasih Sobat Geografi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan salam kolaborasi.